Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikil Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 083 dari kelas C Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Simulink, yaitu pemodelan dan kontrol PID. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu bahwa laptop saya tidak dapat menginstal Simulink dan MATLAB karena penyimpanannya yang penuh. Jadi saya akan menjelaskan secara konsep dan teori. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu ada daftar isi atau poin-poinnya. Yang pertama yaitu model tank level, yaitu pemodelan tank level dengan kontrol proporsional. Yang kedua ada model mesh spring damper, yaitu pemodelan mesh spring damper at transfer function. Selanjutnya ada model DC servo motor, yaitu pemodelan DC servo motor dan at S domain. Selanjutnya ada kontrol PID, yaitu penjelasan PID atau PPT kosong, yaitu contoh simulasi tank level control dengan PID. Selanjutnya ada quarter car model, yaitu penjelasan konsep model suspensi, simulasi dalam time domain dan S domain, analisis perubahan dengan variasi redaman. Lanjut saja kita masuk ke model tank level, yaitu penjelasannya pemodelan tank level dengan kontrol proporsional, yaitu pemodelan tangki air atau tank level biasanya diawali dengan menerapkan hukum kekelakalan massa atau keseimbangan massa. Persamaan diferensial atau time domain untuk sebuah tangki tunggal dengan luas penampang A dan laju aliran masuk Q in serta laju aliran keluar atau Q out. Perubahan volume V dalam tangki terhadap waktu adalah dV sama dengan dV per dt sama dengan Q in T min Q out waktu T. Karena V sama dengan A kali H dengan H ketinggian air dan level atau level, maka A dH per dt sama dengan Q in min Q out. Selanjutnya laju aliran keluar seringkali dimodelkan berdasarkan hukum Torricelli, yaitu untuk orifice di dasar tangki, yaitu Q out sama dengan A akar 2GH, atau lebih sering untuk mempermudah analisis linear dimodelkan secara linear sebagai Q out sama dengan H per R, di mana R adalah resistansi terhadap aliran. Menggunakan model linear Q out sama dengan H per R, yaitu persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu A dH per dt sama dengan Q in T min H waktu atau T per R. Selanjutnya yaitu AR dH per dt plus HT sama dengan RQ in T atau waktu. Yaitu ini merupakan persamaan diferensial orde 1, ciri khasnya yaitu ada konstanta waktu atau sama dengan AR. Fungsi alih transfer function dengan transformasi Laplace, asumsinya kondisi awal 0. Persamaannya sebagai berikut ini ya. Kontrol proporsional pre-control, controller proporsional menghasilkan sinyal kontrol U atau T, yang merupakan kontrol proporsionalnya sebanding dengan sinyal error ET sama dengan RT min HT. RT adalah set point level. UT sama dengan KP kali ET, di mana KP adalah gain proporsional dalam sistem tangki. Ini mengontrol laju aliran air. Q in T fungsi alih kontrol atau CS, yaitu sebagai berikut persamaannya. Kemudian diagram blok sistem tank level dengan kontrol P sama dengan sistem kontrol feedback level tangki. Diagram blok dengan set point RS, error ES, controller KP, manipulated variable, terus ada feedback loop. Karakteristiknya yaitu kontrol P pada tangki level, yaitu akan mempercepat respon atau rise time lebih cepat, tetapi hampir selalu menyisakan error steady state yang disebut juga offset. Artinya level air tidak akan mencapai set point yang tepat, akan mengurangi offset, tetapi dapat menyebabkan osilasi atau ketidakstabilan jika terlalu besar. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi gambar ini menunjukkan sistem kontrol level tangki air yang klasik. Pada bagian atas gambar, jadi di bagian sini ya, terdapat diagram fisik dari sistem tangki air yang terdiri dari dua tangki yang saling terhubung. Tangki utama di sebelah tangki yang terdiri dari dua tangki yang saling berhubung. Tangki utama di sebelah kiri memiliki luas penampang A, yaitu ini, dan ketinggian air H. Nah, ini airnya yang menjadi variabel yang ingin dikontrol. Terdapat aliran masuk Q2 yang masuk dari bagian atas tangki melalui katup yang dapat diatur, dan aliran keluaran Q1
yang keluar melalui bagian bawah tangki dengan resistansi aliran air. Di sebelah kanan terdapat tangki overflow. Ini sebelah kanan ya. Sebagai pengaman yang dilapisi dengan katup KV dan sensor bukaan katup untuk mencegah tangki meluap. Nah, ini untuk mencegah ya agar tangki tidak meluap. Persamaan matematis yang ditampilkan ini merupakan variabel yaitu Q2 sama dengan QV, theta V derajat sama dengan 1, menunjukkan bahwa laju aliran air ke tangki overflow proporsional dengan bukaan katup. Persamaan kedua yang di highlight yaitu ini dengan warna kuning, yaitu Q2 min Q1 sama dengan AH derajat, yaitu persamaan paling untuk menerapkan yaitu hukum kekekalan massa. Terus pada bagian bawah gambar yaitu di sini terdapat diagram blok atau simuling ya yang sudah bisa kita buat seharusnya, tetapi karena laptop saya tidak mampu mempresentasikan, yaitu kontrol feedback untuk mengatur level tangki. Diagram ini dimulai dari blok rem yang berfungsi sebagai input ya di sini. Set point atau target awal yang diinginkan, yang kemudian masuk ke blok gain sebelah sini sebagai controller proporsional. Sinyal ini kemudian bertemu dengan sinyal feedback di komparator simbol lingkaran, yaitu ini plus dan min, yang menghitung error dan selisih antara set point dengan level aktual. Sinyal error yang dihasilkan kemudian diolah dan diteruskan ke blok gain 2 yang mempresentasikan resistansi R. Kemudian hasilnya ditampilkan di scope untuk monitoring. Ya, ini jika diklik ya, ini akan mengeluarkan grafik naik atau turun. Ada derivatif DU atau DT yang menghitung laju perubahan level. Dan blok gain 1 ini yang mempresentasikan luas penampang tangki A. Loop feedback ini mengembalikan informasi level aktual ke komparator sehingga sistem dapat terus menyesuaikan diri. Nah, jadi ini ada loopnya ya. Mulai dari rem, kemudian di scope ini akan menghasilkan grafik dan kembali lagi derivatif, kembali lagi ke sini muter. Jadi seperti itu ya. Ada beberapa prinsip kerjanya, yaitu operator sistem menentukan level air yang diinginkan melalui sinyal rem, misalnya ingin mencapai 5 meter. Sistem kemudian mengukur data tersebut apakah levelnya aktual atau enggak. Level tersebut dengan level aktual, jika level aktual masih di bawah set point, maka error bernilai positif dan controller proporsional akan menghasilkan sinyal kontrol untuk membuka valve lebih lebar, meningkatkan laju aliran masuk Q2. Sebaliknya, jika level sudah mendekati atau melebihi set point, valve akan ditutup untuk mengurangi aliran masuk dinamika tangki mengikuti persamaan yaitu DH/dt ini tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada gambar yang kedua. Ini merupakan sistem kontrol level tangki yang lebih kompleks ya. Jadi ini lebih kompleks. Pada bagian kiri ini luas penampang A dengan ketinggian H ini sama kayak tadi. Dilengkapi sensor float untuk mengukur level air motor dengan amplifier untuk menggerakkan valve. Jadi di bagian sini. Dan gear ratio yang menghubungkan motor dengan katup. Persamaan matematis di sebelah kanan menjelaskan hubungan antar variabel. Ini persamaannya. Persamaan Q2, ini Q2 sama dengan QV, theta V derajat. Menunjukkan aliran masuk yang dikontrol, hukum katup. Ini ada kekekalan massanya juga ya hukumnya. Nah, ini rumusnya di sini ya. Jadi selanjutnya yaitu komparator ya. Komparator tadi di bagian sini. Nah, kita langsung lompat ke persamaan sini ya. Komparator fungsinya yaitu untuk menghitung error blok kontrol H2. Ini H2 tadi di bagian sini, yaitu untuk berupa tank dan dengan visualisasi tangki biru. Ini tangki biru, ini H2 tangki biru. Dan scope untuk monitoring. Ini untuk monitoringnya tetap nanti keluarnya itu bentuknya itu grafik ya, naik turun. Dan di sebelah kanan ini terhadap blok yang lebih detail menunjukkan sistem kontrol posisi atau kecepatan dengan dua integrator berurutan, mengindikasikan bahwa sistem order 2. Jadi yang pertama tadi order 1, ini order 2. Dua loop feedback dengan gain yang berbeda untuk mengimplementasikan control state feedback atau kompensasi dinamis dan scope untuk monitoring output Y.
Kedua diagram ini menggambarkan bagaimana sistem kontrol otomatis dapat mengatur level tangki atau posisi aktuator dengan menggunakan feedback loop untuk meminimalkan error antara set point dan nilai aktual. Selanjutnya ada gambar selanjutnya, yaitu model mass spring damper atau massa pegas peredam. Nah, ini persamaannya itu seperti ini ya, gambarnya, blok diagramnya. Jadi gambar ini menunjukkan sistem mass pegas peredam, ini pegasnya di sini. Yang diagram fisik di atas ini menampilkan massa M yang dapat bergerak horizontal. Ini massanya ini jadi horizontal miring gini ya geraknya, terhubung ke dinding melalui peredam sini peredamnya di sebelah kiri dan pegas di sebelah kanan. Ini pegasnya sebelah kanan. Kemudian variabel Y menunjukkan perpindahan vertikal atau gaya yang bekerja pada massa, sedangkan X ini menunjukkan perpindahan horizontal massa dari posisi keseimbangan. Persamaan diferensial ini MY derajat plus CY derajat KY sama dengan KX menggambarkan dinamika sistem ini berdasarkan hukum Newton 2, di mana MY ini kuadrat adalah gaya inersia, yang CY kuadrat ini adalah CY derajat ini adalah gaya redaman yang proporsional dengan kecepatan. KY adalah gaya pegas yang proporsional dengan perpindahan, dan KX adalah gaya eksternal atau referensi posisi yang diinginkan. Ini adalah persamaan diferensial ya, order 2 linear yang merupakan ciri khas sistem mekanis order 2. Diagram blok Simulink, ini diagram bloknya ya. Ini memang harusnya dibuat di MATLAB, tetapi sekali lagi karena laptop saya tidak bisa mendownload karena penyimpanan yang penuh, jadi saya akan menjelaskan gambar ini menggunakan teori saja ya. Jadi diagram bloknya ini menjelaskan persamaan diferensial tersebut untuk simulasi dinamis sistem. Dimulai dari blok step sebagai input, ini inputnya ya step. Jadi sinyal melewati gain 3 mewakili konstanta K, kemudian masuk ke summing, ini summing junction yang mengurangi feedback. Ini ada pembagian ya, arah junction dari dua loop. Loop pertama melalui gain dan gain 1, gain dan gain 1 ya, ini loopnya. Jadi masuk ke sini keluar lagi, merepresentasikan gaya redaman CY derajat. Sedangkan loop kedua melalui gain 2, gain 2 ya di sini merepresentasikan gaya pegas KY. Hasil penjumlahan ini kemudian melewati blok integrator yang mengintegralkan percepatan menjadi kecepatan Y derajat. Kemudian integrator kedua mengubah kecepatan menjadi posisi Y yang ditampilkan di scope. Nah, di scope-nya di sini, kedua loop feedback memastikan bahwa sistem berperilaku sesuai dengan karakteristik redaman dan kekakuan pegas, menghasilkan respons yang bisa underdamped, berisolasi, critically damped, kembali ke posisi tanpa osilasi, kemudian paling cepat atau overdamp, kembali lambat tanpa osilasi, tergantung pada nilai parameter MC dan K, MCK ya, gitu ya. Selanjutnya ada gambar yang mirip seperti tadi, namun ini lebih jelas ya, lebih rinci lagi dan lebih kompleks ya, jadi seperti itu. Nah, kita langsung lompat saja ke diagram blok Simulink ini. Dua pendekatan simulasi yang paralel. Jadi ini ada paralel pendekatan in state space di bawah dengan dua integrator. Integratornya ada dua ya. Menjelaskan merepresentasikan perpindahan referensi atau gaya eksternal mendadak pada pendekatan state space. Jadi integrator pertama ada perubahan kecepatan, dan integrator kedua dengan feedback dari gain 1 untuk efek redaman dan gain 2 untuk efek pegas. Output dari kedua pendekatan ditampilkan pada scope terpisah ya. Scope-nya ada scope 1, 2, 3. Untuk membandingkan hasilnya yang seharusnya identik ya, harusnya sama. Oh, bukan. Scope-nya ada 1, 2. Nah, ini dikeluarkan menjadi 1. Seperti ada 2 berarti. Jadi membandingkan apakah identik, apakah benar atau tidak. Dan dapat dihitung rasio redaman, yaitu ini sama dengan 150 per 2 kali 2 kali akar 4000 sama dengan 0,375, yang menunjukkan sistem bersifat underdamped dan akan menghasilkan respons yang berosilasi menghasilkan mencapai posisi steady state.
Selanjutnya ada penjelasan selanjutnya, yaitu model DC servo motor. Nah, jadi persamaannya atau gambarnya seperti ini. Gambar ini menunjukkan rangkaian ya atau skema pada motor servo yang matematisnya yaitu terdiri dari dua bagian utama, yaitu rangkaian elektrikal atau rangkaian motornya dan rotor mekanisnya. Rangkaian elektrikal memiliki sumber tegangan V, resistensi R, induktansi L, RL, ya, dan serta back EMF gaya gerak listrik balik yang dihasilkan oleh rotor yang berputar. Sistem mekanis terdiri dari rotor dengan momen inersia J, koefisien friksi viskos. Jadi persamaannya seperti itu, dan dinamika lengkap sistem persamaan V sama dengan IR plus LI tambah E adalah hukum Kirchhoff untuk rangkaian elektrikal. Nah, jadi persamaan itu seperti ini rumusnya ya. Langsung saja kita ke diagram bloknya. Ini harusnya dibuat pada MATLAB. Jadi mengimplementasikan model motor servo DC secara lengkap dengan menggabungkan subsistem elektrikal dan mekanis. Jadi ini sebagai dari elektrik dan mekanik itu digabung menjadi satu ya. Dimulai dari input konstan sebagai tegangan. Jadi inputnya tegangan yang menjelaskan errornya junction untuk dihitungnya error terhadap back EMF. Sinyal ini kemudian melewati gain 4 sini yang merepresentasikan 1 per L lalu diintegralkan untuk mendapatkan arus I. Arus ini dikalikan dengan gain 1 konstanta torsi untuk menghasilkan torsi T yang kemudian masuk ke bagian mekanis. Di bagian mekanis, torsi dikurangi dengan torsi friksi melalui gain 3 koefisien B, kemudian dibagi dengan gain 2 momen inersia J untuk mendapatkan percepatan sudut theta. Percepatan ini diintegralkan 2 kali. Pertama menjadi kecepatan sudut theta melalui integrator 1, kemudian menjadi posisi sudut theta melalui integrator. Nah, jadi ini ada loopnya ya seperti itu. Dan output posisi sudut theta ditampilkan di scope untuk memonitoring sistem. Sistem ini merupakan sistem order 2 ya. Ini order 2 atau lebih tinggi karena memiliki minimal 2 integrator dan karakteristik responnya sangat bergantung pada parameter motor. Ini yang DC motor DC servo motor yang rangkaian pertama, dan ini yang kedua. Ini jadi sebenarnya ini sama saja, namun menggunakan pendekatan yang lebih berbeda, yaitu menggunakan fungsi transfer function. Dalam diagram blok Simulink, diagram fisik di bagian atas tetap menampilkan motor DC. Kita langsung saja ke bagian yang bawah, diagram blok Simulink ya. Jadi menggunakan pendekatan transfer function yang lebih ringkas dibandingkan sebelumnya. Jadi ini versi ringkasnya, kalau yang tadi itu versi lebih kompleks ya. Langsung masuk ke EMF gain yang merepresentasikan KB. Error ini kemudian masuk ke transfer function 1 FCN1 dengan fungsi alih 1 per L tambah R, yaitu di bagian sini, yang merepresentasikan rangkaian elektrikal untuk menghasilkan arus. Arus ini dikalikan dengan gain konstanta torsi untuk menghasilkan torsi yang kemudian masuk ke transfer FCN dengan fungsi alih 1 yang merepresentasikan dinamika mekanis rotor. Jadi ada dinamikanya ya. Ia menggambarkan bagaimana torsi diubah menjadi kecepatan sudut dengan mempertimbangkan inersia dan friksi. Output dari sistem ini adalah posisi atau kecepatan sudut theta yang ditampilkan di scope. Dengan loop feedback melalui gain 1 yang mengalihkan kecepatan dengan KB untuk menghasilkan back EMF yang mengurangi tegangan efektif pada armature. Nah, jadi lebih efisien dan lebih ringkas ini sebenarnya rangkaian ini, tapi mirip-mirip seperti rangkaian motor DC servo yang sebelumnya. Selanjutnya ada kontrol PID. Ini ada gambar yang pertama ya. Kontrol PID itu dibagi menjadi 3. Yang pertama integral proportional feature, kemudian derivative, dan ini hanya tambahannya ya. Jadi pada gambar pertama ini mengilustrasikan konsep proporsional integral yang diterapkan pada sistem kontrol pada drone. Pada bagian kiri, ketinggian 50 meter dengan garis ini menunjukkan error atau penyimpangan dari set point. Diagram blok sebelah kanan menunjukkan ini. Yang ini menunjukkan adanya error atau penyimpangan
bukan yang menunjukkan yaitu kontrol paralel jalur atas dengan blok integral, yang di jalur bawah dengan blok proportional cap yang merespon error saat ini secara langsung. Kedua sinyal ini dijumlahkan di summing junction untuk menghasilkan sinyal kontrol total yang dikirim ke motor drone. Grafik respons di kanan bawah ini grafiknya ini, jadi kalau kita misal tadi ngeklik scope ya, munculnya itu grafiknya seperti ini, yaitu menunjukkan dua kurva biru yang mencapai set point 100 dengan sedikit overshot dan kemudian stabil, dan kurva merah yang stabil tepat di set point 100 menggambarkan perbedaan respons sistem. Keunggulan kontrol PI, ini PI ya, ditunjukkan dengan jelas yang bertuliskan 0, mengindikasikan bahwa dengan penambahan aksi integral steady state, error dapat dihilangkan atau mendekati 0. Aksi proporsional memberikan respon cepat terhadap error yang mencapai targetnya itu harusnya 50 gitu, menghasilkan thrust yang kuat untuk segera menaikkan atau menurunkan drone. Sementara itu aksi integral bekerja untuk menghilangkan offset yang tersisa setelah aksi proporsional membawa drone mendekati set point. Jadi kalau misal tidak sesuai set pointnya, maka akan otomatis merubah proporsionalnya ketinggiannya. Kemudian memastikan drone stabil tepat pada 50 meter tanpa drift atau penyimpangan konstan. Kombinasi PI ini sangat efektif untuk aplikasi drone karena dapat mengatasi gangguan seperti angin atau perubahan beban sambil tetap mempertahankan ketinggian yang presisi. Selanjutnya ada D, karena tadi PI dia, PI itu yang proportional integral, selanjutnya D yaitu derivatif. Ya, penjelasannya pada D menunjukkan evolusi. Jadi ini gambarnya ya, rangkaiannya itu mirip seperti tadi tapi lebih lengkap, lebih kompleks sedikit. Menjelaskan penambahan komponen derivatif untuk mengontrol drone yang sedang naik, ditunjukkan oleh panah. Yaitu diagram blok menampilkan 3 jalur paralel yang semuanya menerima sinyal error. Jalur atas dengan blok proporsional berwarna orange, jalur tengah dengan blok integral berwarna biru, kemudian jalur bawah blok derivatif dengan warna hijau. Laju error. Ketiga sinyal ini jumlahkan di summing junction sigma untuk menghasilkan sinyal kontrol total. Grafik di bagian ini, yang ini ya, grafiknya miring, yaitu menggambarkan rate of change negatif atau error menurun, dan grafik kanan menunjukkan respons sistem yang lebih teredam tanpa overshot berlebihan. Jadi ini stabil, ini kayak lebih overshot gitu ya. Penambahan controller derivatif memberikan kemampuan prediktif pada sistem kontrol drone. Ketika drone sedang naik cepat menuju set point 50 meter, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Aksi derivatif ini memberikan damping atau peredaman pada sistem, mengurangi osilasi dan membuat respons lebih stabil dan smooth. Dengan kombinasi lengkap PID, sistem dapat mencapai keseimbangan optimal. Proporsional memberikan respon cepat, integral menghilangkan steady state error, dan derivatif meredam overshot serta mempercepat settling time, menghasilkan kontrol ketinggian drone yang presisi, stabil, dan responsif terhadap gangguan eksternal. Jadi contoh implementasinya ini diagramnya ya, diagram bloknya, jadi mirip saja. Nah, selanjutnya kita terakhir, yaitu ada quarter car model, yaitu state space. Ini gambar pertama yang kiri menunjukkan model mobil seperempat, yaitu quarter car model yang merupakan representasi sistem suspensi kendaraan dalam bentuk paling sederhana untuk analisis dinamika vertikal. Diagram fisik di sebelah kiri menampilkan dua massa yang saling terhubung, massa ini dan massa ini. Jadi di bagian bawah yang digambarkan sebagai roda adalah merupakan merepresentasikan sistem suspensi. Jadi ada pairnya ya, seperti ya pair aja, itu suspensi kan pair. Jadi ada pair dan peredamnya seperti itu, kurang lebih itu seperti pair. Dan kita langsung ke blok simulink yang kanan, mengimplementasikan atau model state space lengkap dengan dua subsistem terpisah untuk massa teredam dan massa tak teredam. Subsistem atas dimulai dengan summing junction yang menerima massa body yang kemudian melewati gain 1 diintegralkan 2 kali berturut-turut untuk menghasilkan kecepatan dan posisi Y, C yang ditampilkan di scope. Subsistem bawah memiliki struktur serupa dengan input step sebagai gangguan jalan. Melewati gain 1 terdapat 4 loop feedback, ada gain 2, kemudian gain 3, kemudian gain 4. Di bagian bawah mempresentasikan gaya bekas ban yang menghubungkan roda dengan jalan. Jadi bloknya itu seperti ini.
Sistem ini adalah sistem couple order 4 karena memiliki 4 integrator, menggambarkan kompleksitas dinamika suspensi yang harus menyeimbangkan antara kenyamanan berkendara dan percepatan dan keamanan. Selanjutnya ada quarter car model yang versi lebih simple ya. Seperti tadi ada yang kompleks dan ini yang lebih simple. Jadi identik di sebelah kiri menggunakan pendekatan transfer function seperti yang gambar di atas tadi, lebih ringkas dalam implementasi Simulink. Komponen fisik tetap sama, massa body ini sama aja, dan diagram bloknya itu lebih simpel, namun persamaan itu lebih rumit ya. Menggunakan 3 blok transfer function untuk merepresentasikan dinamika secara sistem. Input step secara keseluruhan. Input step merepresentasikan gangguan jalan seperti lubang dan transfer FCN2 dengan fungsi alih yang menggambarkan respon massa roda terhadap input jalan. Output ini kemudian masuk ke summing junction dan terdistribusi ke dua jalur. Jalur atas melewati transfer FCN yang menghasilkan respon massa body ditampilkan di scope 1, dan jalur bawah melewati transfer FCN1 dengan fungsi alih yang merepresentasikan dinamika massa roda ditampilkan di scope juga. Pendekatan di scope yang sini. Pendekatan transfer function ini lebih efisien untuk analisis frekuensi dan desain controller, memungkinkan engineer untuk dengan cepat menganalisis bagaimana suspensi bereaksi terhadap berbagai frekuensi gangguan jalan dan menentukan parameter opsional KC1, K1, C1, K2, C2 untuk mencapai keseimbangan terbalik antara kenyamanan rasio sekitar 0,3 sampai 0,7 dan handling kendaraan. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena saya tidak dapat mempraktikkan ya secara langsung pada software MATLAB. Jadi mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.